Eh, Ya, pada pertemuan malam ini sengaja di-set meskipun waktunya cuma sebentar karena ada beberapa hal yang sebenarnya perlu dibicarakan terkait dengan proses pengerjaan TOC Zero Waste Cities Azwi ini gitu. Namun memang eh, ini meeting hari ini gitu ya tidak dapat dihadiri oleh TEKNAS karena TEKNAS sedang ada halangan lain. Sementara untuk Diva tadi udah dapat ini belum Syam info dari Diva setelah. Oh, tadi belum. Kemarin bilangnya oke sih. Oh, oke, nggak apa-apa kalau gitu. Nanti berarti bisa langsung dari rekaman aja ya. Oke, jadi without any further ado, teman-teman, Bapak sekalian, ada beberapa hal yang jadi agenda untuk meeting hari ini yang menurutku sendiri sebenarnya ini cukup penting untuk dibahas gitu ya. Tapi nanti bisa kita sepakati mana poin yang akan dibahas malam ini dan mana juga yang memang perlu dibuat rapatnya di waktu terpisah atau di hari terpisah. Nah, tapi sebelum Pak mau menjelaskan mengenai meeting agenda ini, sebenarnya Pamung mau sambil share screen dulu ya teman-teman gitu. Untuk si tor kerja, mari aku bacain dulu aja. Jadi agenda meeting hari ini, tanggal 20 Oktober dengan tim besar ini adalah yang pertama, membahas mengenai hasil konsultasi regulasi operasional yang kemarin gitu. Karena ada beberapa kartu baru. Oh, jadi keinget. Oke. Ada beberapa kartu baru. Nah, itu tuh sebenarnya teman-teman yang lain itu seperti yang pernah di-share sama Hisham juga, rekaman-rekamannya sudah diberikan gitu ya. Tapi mungkin mari kita bikin lebih clear aja gitu ya. Kita bahas mungkin apakah Bapak David berkenan gitu ya nanti untuk membahas secara cepat aja gitu apa hasil konsultasi yang sudah dilakukan gitu dan juga proses penyepakatan sebenarnya seperti itu. Kemudian agenda berikutnya gitu ya yang perlu dibahas secara cepat juga adalah mau cek poin persiapan untuk teman-teman tim penyusun dalam persiapan konsultasi mengenai pengurangan sampah dan alternatif delivery system yang kemungkinan akan diadakan hari Sabtu gitu ya. Dan juga checkpoint persiapan konsultasi proses aspek peran serta gitu ya dan juga aspek komunikasi gitu oleh Teisma. Itu mungkin disebutkan aja Teisma secara cepat gitu. Jadi nanti kita bakal tahu udah sampai mana gitu ya dan apa yang bisa dibantu oleh Pamung terkait dengan koordinasi ke teman-teman Azwi atau misalkan memang mau dilakukan sama Teisma sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan hasil penyepakatan. Yang tadi ya udah aku ceritakan, kemudian berikutnya juga ada penjelasan mengenai alur kerja berikutnya, dan yang terakhir adalah protokol kerja yang perlu kita sepakati terkait dengan seperti apa sih gitu ya, protokol kerja untuk meeting, protokol kerja untuk Mairo, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi mungkin sebelum memulai membahas konsultasi kayak gitu-gitu yang memang itu masih optionally gitu ya, mungkin kamu akan langsung menjelaskan aja teman-teman beberapa update yang ada di Tower Kerja. Oke. Nah, baik teman-teman. eh di sini teman-teman udah bisa lihat belum ya? Udah muncul. Aku juga akan share linknya ya pada kolom chat. Jadi di sini ada beberapa yang perlu disepakati mengenai apa namanya Tower Kerja atau protokol pekerjaan gitu ya. Nah, sebelum ke sana juga teman-teman bisa ngelihat nih sebenarnya tahapan pekerjaan. Kalau misalkan teman-teman mau lihat, eh, sorry, lebih utuh gambar ini gitu ya. Teman-teman bisa lihat di link sini ya. Gitu. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang sudah dilakukan yang warna kuning. Kemudian juga di sini, apa di sini aja deh. Yang warna kuning ini yang sudah dilakukan gitu ya teman-teman. Sementara yang biru-biru ini adalah proses kegiatan yang akan dilakukan dengan SC Azwi itu merupakan konsultasi dan juga proses penyepakatan seperti itu. Nah, eh, sementara yang abu-abu ini adalah kartu-kartu yang akan menjelaskan pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan seperti itu. Sebenarnya sederhananya seperti itu sih gitu. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nanti untuk yang minggu-minggu belum ada tanggalnya akan segera terupdate gitu. Nah, ini mungkin gambaran cukup besar mengenai
bukan proses ya, alur dan tahapan kerja yang sedang kita laksanakan gitu. Nah, dalam pekerjaannya ini tentu ada beberapa protokol yang perlu disepakati gitu, mengingat kemarin terlalu banyak miskomunikasi dan juga penggunaan asumsi gitu ya, sehingga di sini teman-teman bisa membaca update yang pertama itu adalah ada di protokol kerja tim penyusun Renstra TOC ZWSB gitu ya. Di sini protokol yang pertama adalah setiap teman-teman akan melakukan pekerjaan, teman-teman diminta untuk membuka running notes atau Notion sebelum memulai melakukan pekerjaan untuk memeriksa tindak lanjut dan kesepakatan kerja dan juga arahan gitu. Karena seluruh tim diminta untuk selalu memeriksa running notes ini tuh agar dapat bekerja sesuai dengan rencana kerja dan timeline pada tor kerja yang ada di situ gitu ya, proses kerjanya, tahapan-tahapannya, dan juga to-do list yang ada di running notes gitu. Kenapa ini dibutuhkan? Karena dari beberapa pekerjaan minggu-minggu lalu banyak pekerjaan-pekerjaan yang terpospon karena tidak termonitor gitu. Di running notes ini perlu apa tidak perlu gitu. Checklistnya belum terchecklist intinya gitu. Seperti itu. Kemudian juga teman-teman diminta untuk mendengarkan rekaman proses konsultasi antara YPBB dan juga SCASB untuk memahami isu dan masukan terkait pengerjaan TOC ZWC ASB. Nah, ini yang tadi kamu maksud ya. Untuk yang penjelasan secara cepat atau secara singkat tentang hasil konsultasi itu tuh tadi sebenarnya akan diagendakan di sini, tapi mengingat waktunya teman-teman hari ini dan besok itu jedanya sedikit-sedikit sekali gitu ya. Jadi mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu bisa didengarkan melalui rekaman. Nanti rekamannya akan dibagikan di grup dan juga disebarkan melalui Japri gitu ya ke teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman diminta untuk mendengarkan rekaman proses penyepakatan juga gitu. Jadi kalau yang tadi itu lebih ke arah konsultasi, kalau yang kedua ini lebih ke proses penyepakatan. Intinya adalah sebenarnya kalau misalnya teman-teman tidak di rapat, otomatis itu kan sebenarnya harus mendengarkan rekaman atau langsung masuk ke running notes gitu. Nah, cuman mungkin memang perlu di make sure aja gitu karena beberapa pekerjaan dilalui tanpa proses itu gitu. Jadi harus di reminding secara personal dulu gitu. Kemudian di sini juga ada tulisannya ini kalau yang ini masih seperti yang sebelumnya. Tim bekerja di bawah koordinasi koordinator penyusunan Renstra tim kampanye nasional ASBI, di mana tim penyusun akan bekerja dengan supervisi para supervisor aspek dan juga supervisor 1 dan 2. Seperti itu. Betul Pak, ada di sini diminta pilih running notes. Mau pakai running notes atau Notion perlu disepakati hari ini gitu biar akhirnya proses trace kerjanya juga di satu tempat aja dan nggak pindah-pindah lagi seperti itu. Abaikan gue dulu ya. Saya Kenapa, ini Pak? buat aja supaya nanti buat bahas. Kamu mah jalan aja dulu, jelasin dulu sampai. Baik. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman meeting berkala akan diinisiasi untuk proses supervisi dari tim tata kelola dan juga pos konsumsi. Intinya kalau kemarin-kemarin meetingnya itu kurang berkala gitu ya. Kalau yang sekarang nanti tim manajemen saya dan Hisham akan memastikan meeting ini akan berjalan berkala sesuai dengan target output gitu. Makanya kemarin pernah dicoba 1 kali running untuk proses reminding yang ke teman-teman gitu ya, mungkin ada Kang Riki, ada Teh Isma juga. Pokoknya teman-teman di sini dapat informasi dari Hisham kecuali Dera karena Dera baru join. Intinya adalah nanti secara berkala juga Hisham akan menanyakan gitu ya terkait dengan proses kerja yang sudah dilakukan gitu. Sudah sampai mana, berapa proses, dan segala macam. Kemudian berikutnya adalah perbaikan yang dilakukan masing-masing di dokumen perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing tim perlu dibuat di dokumen kontrak masing-masing yang terpisah atau dalam bentuk komen gitu. Karena penyepakatan rumusan dan arah panah kecuali penyepakatan rumusan dan arah panah bisa langsung dimasukkan ke dalam Miro-nya aja. Jadi intinya mah teman-teman diminta untuk tidak merubah konten apapun itu gitu ya tanpa di luar seperti yang pernah dibahas, tapi kan kalau kemarin belum terstate gitu ya. Kalau sekarang kita perlu sepakati dan kita perlu state agar semuanya ngacu ke sini. Kemudian yang tadi yang aku bilang ya karena
kemarin itu ada pertanyaan dari Bapak, ada usulan dari Bapak untuk untuk menambahkan orang sebagai apa namanya, asistennya tim penyusun gitu, karena kayaknya butuh gitu, karena teman-teman juga sedang banyak banget streamnya gitu. Nah itu juga perlu disepakati hari ini gitu, karena kalau menurut opininya Pamung dan juga Hisham gitu ya tadi di manajemen, kayaknya mungkin teman-teman penyusun ini bukan butuh asisten untuk di proses kerjanya sih, tapi untuk di reminding gitu. Nah makanya kita akan membuat satu cara gitu template untuk bisa nge-reminding teman-teman gitu, dan juga bisa ngecek progresnya udah sejauh apa gitu. Seperti itu. Makanya di sini ada tulisan atau ada poin di mana asisten koordinator akan melakukan daily checking untuk proses pekerjaan setiap 2 hari sekali. Ini sebenarnya akan tentatif ya, terkait dengan alokasi jam alokasi jam terkait dengan kesediaan waktu untuk teman-teman melakukan pekerjaan. Kalau misalkan pekerjaannya ternyata butuhnya cuman 1 hari gitu ya, dalam deadline 1 hari, ya mungkin nggak akan 2 hari sekali. Intinya nanti teman-teman akan di-reminding oleh Hisham terkait dengan poin-poin apa saja yang perlu teman-teman kerjakan, dan juga prosesnya udah sampai mana. Nah, mungkin untuk yang kayak gitu akan ada di grup, nanti yang ke teman-teman secara japri cuman nanya aja, simply nanya aja hari ini udah berproses sampai mana pekerjaannya, dan apa aja yang udah terselesaikan gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cek sendiri di Notion atau di Running Notes di tempat yang nanti kita sepakati. Kemudian gitu ya, tadi terkait dengan ini ya poin yang meeting berkala dan juga tim penyusun akan bekerja dengan supervisi para supervisor aspek dan supervisor 1 dan 2 ini telah ditranslate atau dijadikan sebuah panduan koordinasi rapat gitu, di mana template penyelesaian setiap aspek menuju konsultasi gitu ya. Jadi teman-teman pertama diminta untuk kerja mandiri. Kerja mandiri itu apa sih? Kerja mandiri adalah pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing individu, tim penyusun untuk menyelesaikan arahan kerja dari supervisor 1 dan 2 pada rapat besar tim penyusunan Renstra yang dituangkan dalam running notes atau tadi ya Notion, nanti kita akan sepakati. Selama proses ini teman-teman juga dipersilakan untuk berkoordinasi secara aktif dengan supervisor aspek. Jadi kalau untuk supervisor atau kerja mandiri, untuk konsultasi dengan supervisor aspek, ada Kang Riki dan Teknes gitu ya, atau kerja mandiri, teman-teman dipersilakan untuk setup waktunya sendiri gitu ya, bagaimana nyamannya segala macam. Tapi memang tujuannya adalah untuk memprovide kebutuhan proses klarifikasi dan diskusi seperti itu. Setelah melakukan pekerjaan mandiri, maka teman-teman dipersilakan untuk segera men-set meeting dengan supervisor 2 atau Kang Piki untuk melakukan proses konsultasi hasil kerja sebagai berikut. Di sini juga udah ada skemanya ya. Yang pertama itu rapat dengan supervisor 2, ini tuh nanti teman-teman akan mendapatkan proses konsultasi dan atau arahan gitu ya terkait dengan pekerjaan gitu. Nanti akan menghasilkan sebuah hasil pekerjaan yang apabila dibutuhkan perbaikan akan disebut sebagai perbaikan 1 gitu ya. Jadi hasil pekerjaan kan tentu akan menjadi sebuah perbaikan dari dokumen sebelumnya gitu. Nah, apabila hasil perbaikan ke 1 ini ternyata masih belum achieve, masih belum sesuai dengan goals-nya gitu ya, teman-teman dipersilakan untuk men-set meeting secara mandiri dengan untuk melakukan proses ini berulang gitu ya. Makanya di sini yang kedua ini ada rapat dengan supervisor kedua, ini untuk membahas supervisi perbaikan ke-1 yang nanti akan menghasilkan perbaikan kedua atau bahan yang sudah siap untuk digunakan atau pekerjaannya sudah dikatakan achieve atau goals gitu. Enggak goals, achieve aja sesuai gitu dengan target. Nah, nanti hasil pekerjaan teman-teman yang sudah dikerjakan secara mandiri dengan proses diskusi dengan supervisor aspek gitu ya, dan juga disupervisi secara langsung gitu ya oleh supervisor 2. Nanti hasil ini tuh akan disepakati di meeting besar gitu ya, rapat tim besar seperti ini, yang kemudian hasil pekerjaannya itu akan dibawa oleh supervisor 1 dan 2 untuk kemudian dikonsultasikan atau dibicarakan atau didiskusikan dengan SC Azwi, seperti itu tahapannya. Jadi teman-teman semua pekerjaan itu apa namanya, ketika nanti sudah dirasa selesai, bukan selesai, ketika nanti sudah dirasa mencapai target atau sesuai dengan target, nanti baru akan dibawa untuk proses konsultasi dengan SC Azwi. Seperti itu. Nah, di bawahnya ini
akan terdapat, belum terupdate, akan terdapat 4 jenis rapat. 4 jenis rapat yang dilakukan dalam proses koordinasi dan pengerjaan TOC Zero Waste AZWI ini. Sebagaimana telah dijelaskan pada tabel berikut ya teman-teman. Di sini ada rapat besar tim penyusun Renstra. Ini dihadiri oleh semua tim konten, tim manajemen. Ini akan ada saya atau Hisham. Kemudian juga ada supervisor aspek, akan ada Kang Riki dan Teh Agnes, tapi juga tetap optional untuk di proses rapat besar ini. Dan juga ada supervisor level 1 dan level 2, seperti itu. Outline-nya adalah untuk memahami hal yang perlu dipahami bersama, terutama keterkaitan di antara subsistem atau subtim, membuat penyepakatan bersama yang bersifat menyeluruh dan disetujui gitu ya, jadi udah fix gitu. Nah, sebelum rapat besar tim penyusun ini, teman-teman diminta untuk melakukan meeting-meeting kecil gitu yang tadi sudah dimaksudkan pada kolom-kolom di atas ya, pada panduan koordinasi rapat. Gitu. Di sini ada rapat tim kecil per aspek gitu ya. Ini adalah rapat-rapat yang bisa diinisiasi dari tim penyusun gitu ya, dari individu ke supervisor aspek. Kalau Teknas udah Pak, Kang Riki juga kemungkinan besar sudah sih sepertinya, tapi nanti kita coba konfirmasi ya Pak ya ke Kang Riki. Nah, rapat tim kecil ini yang per aspek ini, jadi tadi ya, misalnya kayak Teh Isma misalnya kayak Diva mau ngobrol sama Teh Agnes untuk diskusi segala macam di pekerjaan mandiri, sebelum akhirnya disupervisi ke supervisor 2, adanya di sini gitu, rapat tim kecil per aspek gitu. Jadi tim konten yang terlibat, jadi tim yang terlibat di proses ini adalah tim konten yang terlibat, atau individu konten yang terlibat, dan juga supervisor aspek tata kelola atau supervisor aspek post consumption, post konsumsi. Jadi memang hanya pihak-pihak terkait aja sesuai dengan kebutuhan. Ini diinisiat secara mandiri oleh teman-teman ya. Oke. Kemudian rapat tim kecil per aspek dan supervisor. Nah ini tadi yang proses dari ketika teman-teman sudah mengerjakan pekerjaan secara mandiri, kemudian juga teman-teman melakukan proses konsultasi dengan supervisor aspek, ketika sudah dirasa agak firm gitu ya, baru disupervisi ke Kang Piki. Seperti itu. Jadi memang rapat tim kecil per aspek dan supervisor ini juga perlu diinisiat gitu. Nanti setelah ini baru kita akan masuk ke rapat besar tim penyusun Renstra. Apabila rapat tim kecil per aspek dan supervisor ini sudah firm gitu bahan kerjanya gitu ya, sudah firm untuk dibawa ke proses konsultasi dan butuh penyepakatan seperti itu. Oh, oke. Update. Ini berarti ditambahkan. Oh iya, memang wajib. Oke. Nah, kemudian rapat yang terakhir adalah rapat di manajemen dengan supervisor gitu. Ini rapat yang hanya akan dihadiri oleh Pak Mong, Hisham, dan juga Pak David serta Pak Piki. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga protokol teknis tim analis dan tim penulis di Miro ini juga apa namanya? Ini sebenarnya udah sering kita lakukan gitu ya. Udah kita sepakati juga, tapi ini tetap ditransfer ke dalam TOR gitu. Kurang lebih sih seperti itu untuk update yang protokol-protokol kerja gitu teman-teman. Nah, jadi mari kita mulai berdiskusi gitu ya. Aku mau menanyakan pertama tadi, apakah sebenarnya teman-teman tim penyusun ini memang masih membutuhkan satu asisten untuk melakukan bantuan proses kerja teman-teman? Itu ya pertanyaan pertama. Dan yang kedua, apakah teman-teman lebih prefer untuk menggunakan running notes atau menggunakan Notion untuk proses trace pekerjaan dan assign pekerjaan? Silakan mungkin untuk tim penulis dan juga supervisor aspek. Kita tanya aja. Kenapa Teh? Oh iya, bisa kalau untuk rapat yang melibatkan divisi lain, kayak misalnya untuk yang komunikasi perlu ada diskusi atau brainstorming dengan humas JWC. Nah itu itu diaturnya sama siapa? Apakah saya nunggu Hisham nge-tag, maksudnya sesuai timeline gitu, Hisham yang tahu timeline, dia yang tag harus supervisi di level ini, atau saya yang ngehubungin humas JWC-nya, saya yang share call-nya, nah yang kayak gitu gimana? Nah, untuk kebutuhan itu masih double, sorry Teh. Untuk kebutuhan itu mungkin bisa di-provide di sini ya Teh, di rapat tim kecil per aspek. Jadi mungkin nanti akan aku tambahkan juga list membernya untuk pekerjaan-pekerjaan ya memang
perlu apa namanya, ngobrol sama tim yang lainnya gitu. Tapi kan karena memang yang terlibat itu adalah tim kecil gitu ya, nggak perlu ada supervisor gitu kasarnya. Mangga itu mah bisa langsung desain sama Teh Isma aja, sama seperti pada saat kemarin Teh Isma set meeting yang buat sama Pak Piki gitu. Gitu Teh. Ini aku tambahkan ke sini juga ya. Iya, jadi Hisham sama pokoknya tim manajemen fokus untuk rapat jadi yang diatur sama tim manajemen itu cuma rapat besar, rapat tim manajemen sendiri, dan rapat dengan Azwi gitu. Ya. Iya Pak, ini aku tadi baru kepikiran ya tambahin juga ini siapa ini ya. Yang boga manajer. Kan saya awalnya nunggu kayak sesuai timeline nih mungkin harus sampai tahap ini ada yang ngatur gitu. Karena itu kemarin juga kan terjadi ya, karena di running notes misalkan kayak kemarin di tag-nya kata Isma karena memang arahannya itu biar Isma bikin set meeting sendiri gitu, tapi akhirnya ada miskonsumsi lah, miskomunikasi gitu. Jadi saling tunggu gitu. Jadi untuk mematahkan itu, mari kita buat ini. Saya tuh untuk yang orang kedua ya, kepikir buat yang gitu-gitu ya, yang teknis. Jadi kepentingan itu untuk bantu teknis ya, mungkin ada banyak yang teknis yang harus diperbaiki, terus supaya terkait juga ini ya, meningkatkan kapasitas tim ya, supaya nanti lebih banyak. Ini kan isinya leader semua ya, gitu. Iya. Lapis ya, mendingan DPP gak rugi, tapi kita bisa nambah orang demi untuk kedepannya. Terus juga supaya ada teman diskusi juga ya, dia nggak kerja sendirian banget gitu. Mungkin akan membantu. Makanya saya kepikiran untuk ada orang kedua itu. Oh, initiator. Oke, bagaimana teman-teman untuk proses yang itu? Silakan mangga ditanggapi. Mungkin Teh Isma mau lagi, baik bisa Pak meskipun enaknya diaturin. Setuju. Bisa. Ada orang itu kan ya, ada apa tadi namanya, Bung? Pokoknya ada asisten ya, semacam asisten atau apalah gitu ya. Sorry Mak, motong, sok lanjut. Ya, kalau yang berkaitan dengan Azwi, misalnya untuk yang tim komunikasi Azwi, kalau misalnya kita mau diskusi terkait teknis dan kontennya ini sama kita sendiri atau melalui PAM sebagai kamu ke Azwi lebih cepat ini ya, maksudnya biar lebih cepat ditanggapi gitu. Kalau ini juga sebenarnya belum dibahas, cuman kalau misalnya menurut usulku kayak misalkan proses yang komunikasi itu sebenarnya kalau yang sekarang itu tim manajemen itu tuh settingin dulu jadwalnya gitu ya untuk proses konsultasi. Pokoknya segala yang bersifat sama Azwi itu nanti akan dilaksanakannya sama tim manajemen gitu. Jadi kayak nanti tata konsultasi aspek komunikasi dan itu pun SPM juga itu nanti yang sama yang itu akan di tag meetingnya sama tim manajemen gitu. Ntar ya aku mute dulu, takut berisik. Ya Pak, oke Pak. Kang Vicky, terkait orang kedua ini kita mengajukan dulu namanya, merekomendasikan gitu, atau dicarikan manajemen atau seperti apa? Dua-duanya ya. Iya, enaknya gitu ya, yang orangnya pas gitu, bisa diajak diskusi, kan tujuannya itu ya, bisa diajak diskusi juga. Mungkin bisa ngusulin nanti tetap di ininya mas sama manajemen kali di desainnya mas. Tugas utama tim manajemen untuk merekrutnya ya, tapi kalau untuk menentukan orangnya, saya pikir
kalau tim manajemen punya ide itu sekunder lah. Yang paling penting tuh timnya dan supervisor. Mungkin supervisor kan lebih tahu ya siapa-siapa di PBB gitu. Misalnya kalau Rahyang itu di Rahyang, kenapa jadi Rahyang? Dera ada ditambah sama satu dari tim perencanaan atau tim regulasi yang memang bisa membantu di aspek itu. Terus Diva tambah satu tim regulasi. Terus bagian apa lagi sih? Yang pengurangan itu mungkin dari tim ADS ya. Siapa lagi? Tadi si ini udah chat apa tuh si Ami. Terus yang kedua yang terakhir kalau Isma kayaknya perlu dari tim kampanye Zero Waste atau dari tim Human ZWC gitu. Ya Alida kayaknya Pak. Alida, kalau Alida memang harus bisa nego sama si Daniel. dan Anil soalnya memang ini apa? Lagi banyak banget. Alida itu udah jadi top sih, udah jadi tim apa tuh? Udah jadi leader ya, jadi perannya banyak. Tapi memang justru yang level dia yang dibutuhin itu terus susahnya tuh. Iya tuh Pak, kan mengurangi beban dan nambah beban. Mengurangi beban dan bisa menambah ide kan, tujuannya. Iya. Kayaknya nanti Pik kita perlu bantuin ngobrol di grup koordinator ya soal ini ngejelasin ke Meli ya biar lancar prosesnya. Ya. Oke. Ini bukan Piki. Adia sama Isna. Iya, Isna sudah pulang dari umroh. Saya pikir saya masih di luar. Oke, seperti itu kira-kira teman-teman. Berarti tadi untuk kebutuhan yang segmennya di masing-masing tim penyusun ini akan dibicarakan dulu ya nanti sama tim sama Pak David sama Bang Biki ke Bu Meli gitu. Baru nanti kita akan cari lagi. Tapi tadi ya kalau untuk yang ADS sudah Isna, kalau yang dari Teh Isma tadi maunya Alida gitu ya. Oke. Kalau Diva berarti karena Diva yang nggak ada berarti butuh ditanya nanti aja. Kalau Dera perlu dipasang nggak Pak? Dera, saya pikir harusnya sama salah satu dari tim perencanaan ya, mungkin dengan Mayang. Oh, oke, baik. Nanti coba kemarin tuh Pak ini juga sekalian menjawab pertanyaan Bapak ya, kenapa daerah yang dimasukkan untuk di tim penyusun karena mana tadi ya? Nah ini setelah nanya ke Mayangnya gitu ya, curhat-curhat gitu terus nanya juga ke tim perencanaan. Proses transfer college itu belum sampai di titik yang mana membuat Mayang itu merasa firm dan percaya diri gitu Pak untuk melakukan proses ini. Jadi memang pas kemarin nanya ke teman-teman juga ya kata Isma dan segala macam, kira-kira siapa ya gitu. Maksudnya secara terbuka di tim ini keluarlah nama daerah sama Teh Lia gitu. Makanya yang kita tarik ke sini daerah dulu gitu Pak. Seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya memang butuh Setuju seperti maksudnya justru memang harus tim yang lebih pengalaman. Nanti tapi kalau Mayang jadi orang kedua bisa kan ya? Iya, Maksudnya nanti aku coba lagi. Betul, Pak. Karena secara jam kerja masih ada alokasi yang masih belum terpakai ya, di Mayang masih bisa ditambah harapannya seperti itu. Oke, kemudian tadi setelah berangkat dari proses protokol, teman-teman tadi udah cukup clear belum ya? Sebelum akhirnya kita berpindah lagi, tadi ini udah aku tambahkan lagi, ada ini juga, inisiatornya juga, jadi siapa yang akan membuat gitu ya, untuk meeting-meetingnya. Seperti yang diinformasikan di sini, tim penyusun ini bisa dari tim penyusun per aspek atau supervisor aspeknya ya, gitu. Kita main aja deh, takut ada miskomunikasi. Bagus. Gitu. Selanjutnya mungkin teman-teman kalau misalkan memang di sini tidak ada, mungkin kita bisa berpindah ke tadi isu yang berikutnya adalah teknis. Boleh. Siapa ini yang ngomong? Saya Dera. Oh ya gimana Der? Mau ke panduan koordinasi rapat. Boleh. Boleh ditulis nggak
tambahan yang rapat dengan supervisor aspek. Oh, di sini berarti. Ini sih udah ada. Ini maksudnya berkoordinasi secara aktif tuh meeting. Kita ganti ya. Boleh dikepoinin aja nggak, Mas? Oh, dimasukin ke atas sini ya. Iya. Oke, sip. Thank you, Der. Ya, sama-sama. Satu lagi dong, Mang, terkait struktur tim. Tadi sore kan rapat manajemen PSF Azwi, Bu Meli menanyakan Hisham ini perannya sampai di penulis. Ada deskripsi Hisham tuh membantu penulisan atau apa ya? Pokoknya jadi asisten penulisan itu perlu diperjelas nggak sebetulnya penulisannya itu seperti apa gitu? Apakah masuk ke konten atau? Soalnya ada dua tuh, ada membantu penulis dan membantu reminder penulis. Nah, itu tuh ada beberapa tugasnya Hisham. Nah, apakah Hisham tuh masuk di penulis atau enggak, kata Bu Meli kayak gitu. Jadi saya diminta memastikan dulu. Mana teh? Tadi ini kan membantu koordinat. Nah, ini yang poin pertama itu tuh maksudnya apa, kalau misalnya untuk reminder atau manajemen gitu ya, itu udah terwakili sama poin yang keduanya, monitor dan reminder pengerjaan. Nah, kalau yang pertama tuh Bu Meli minta dijelasin, kita minta dijelaskan maksudnya ikut nulis atau seperti apa? Nggak nulis sih, tapi seperti pekerjaannya pas kemarin kita kerja, yang pas kita kerjain pakai Microsoft itu tuh MP ya, yang proofreading sama apa namanya, kan ada kebutuhan penggabungan paragraf gitu-gitu. Nanti kan tetap akan, ini nanti koordinator penulisnya tuh akan diganti gitu ya. Bukan akan aku. Jadi intinya Hisham itu technically aja gitu, nanti sesuai dengan arahan koordinator penulis. Jadi kalau misalkan ada proofreading, ada konten yang perlu dipindahkan misalkan ya dari Teisma udah bikin analisis, tapi kan seperti di proses yang kemarin MP itu kan terpisah ya dokumennya. Kan yang kemarin itu kan aku sama Teh yang gabung-gabungkan. Nah, pada saat proses penggabungan itu bisa pakai bantuan Hisham untuk memindahkan dari dokumen satu ke dokumen lainnya gitu. Kayak gitu sih Teh. Jadi memang kalau yang poin satu ini lebih ke teknis penulisan, bukan teknis pemenuhan isi konten. Kalau yang kedua ini memang butuh monitoring dan reminder gitu, seperti yang akan dikerjakan. Seperti itu. Oke. Tolong disampaikan ke Bu Meli ya. Nggak apa-apa. Oke, ada lagi teman-teman? Bisa pindah topik berarti mungkin ya ke running notes, antara running notes apa Notion. Ya, ini pergulatan sengit sebagai duta Notion. Silakan Pak David untuk mempromosikan Notion. Jangan. Supaya ini karena kerjanya udah mepet, yang nyaman buat tim. Cuman memang kalau pakai running notes kita harus banyak copy ulang ya dari bawah supaya bisa kecek semua. Itu mungkin kita tampilkan dulu running notes-nya kali ya Pak ya. Ya. Jadi nanti apapun yang nyaman buat tim saya terpaksa mengikuti. Iya. Baik Pak. Jadi sebenarnya teman-teman ini dari catatan yang agak-agak terakhir ya. Isu yang pertama tuh adalah karena kita memiliki banyak catatan seperti ini ya, banyak catatan-catatan, tapi pada akhirnya karena kebanyakan dari kita memang tidak berlandaskan gitu ya, nggak lihat dari notes dulu apa-apa checkpointnya gitu ya, maka ini udah sorry, maka yang tercek itu adalah memang sama yang ngecek aja gitu kasarnya. Jadi banyak timeline-timeline yang akhirnya miss karena tim menyusun tidak mengecek timeline, tim manajemen juga tidak reminding gitu, tidak memastikan dan segala macam gitu. Jadi untuk sebentar ya. Ya, baik. Jadi untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti kemarin gitu ya,
tadi ada reminder untuk ngingetin teman-teman gitu, dan juga tadi ada protokol untuk teman-teman membuka catatan meeting dulu. Cuman ini adalah gambaran gitu ya, hasil-hasil meeting yang akhirnya di-copy, kemudian dikataskan lagi, di-copy, dikataskan lagi. Yang belum terchecklist. Ini tuh belum terchecklist tuh bukan karena belum terkerjakan aja gitu. Supaya ini tuh belum terchecklist tuh bukan cuma karena belum dikerjakan aja, tapi memang simply ketika kita sudah mengerjakan pekerjaan itu tuh tidak balik lagi ke running notes untuk menceklis gitu teman-teman. Seperti itu ya. Ini hasilnya tuh diulang-ulang lagi to-do list-nya, kemudian sampai akhirnya kemarin juga dari tim manajemen cukup kesulitan untuk ngetrace lagi mana yang belum, mana yang sudah gitu. Sampai akhirnya kemarin tuh dibikin seperti ini gitu. Aku sama Hisham tuh berusaha untuk memfilter mana yang hasil running notes buat masuk ke dalam apa namanya? Masuk ke dalam isu manajemen, isu tim penyusun dan segala macam. Meskipun memang sebenarnya kan formula running notes ini harusnya tabel gitu ya teman-teman. Tapi kan pada banyak dalam kasus pada akhirnya tabelnya itu malah nggak kepake-pakai juga gitu ya. Silakan teman-teman juga cek di running notes yang lain. Pasti akan ada running notes yang tabelnya itu nggak kepake tapi lebih banyak poin-poin seperti ini gitu. Nah, jadi agar poin-poinnya ini tuh bisa tertrace dengan baik. Jadi kalau mau ngecek itu kita nggak perlu lihat lagi ke bawah untuk segala macam gitu, untuk proses memudahkan orang-orang yang sudah terbiasa dengan Notion. Makanya ada opsi untuk pemindahan running notes ini ke dalam Notion gitu. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Teman-teman lebih firm dengan bentuk running notes, tapi kita memastikan dengan bentuk yang awal gitu ya, kita bikin tabel-tabel segala macam untuk tindak lanjut action plan dan segala macam, atau iya bener asal ya terapi jangan nggak asal sudah berdebu kita tinggalkan, atau mau di sini. Iya Alida udah 200 jam dan masih harus pikirin strategi komunikasi buat November nanti. Seperti itu. Silahkan teman-teman, ini mah aku mah menyesuaikan ke teman-teman juga aja gitu, sama seperti Telia second best Humas CVC Teh Isma. Ya udah tuh Teh Anil. Ya ada aku direcok gitu. Teh Anil. Ada direcok gitu. Atau Isma kamu tuh kudu nulis kit gitu berubah semua. Panas-panas. Tadi mau. Teh Anil bisa ntar. Second best, no idea gitu ya. Nantilah dilihat lagi. Atau mungkin kalau bukan anak Humas CVC gimana Teh? Iya nggak apa-apa, bukan Humas JWC nggak apa-apa. Maksudnya yang Oka gimana Teh? Oh nanti tuh dipikirkan di luar ini lah ya Teh Isma tuh kan. Silakan adakan rapat ini ya apa supervisor 2. Oke, jadi gimana teman-teman, silakan di voting aja gitu. Mau menggunakan Notion-nya tuh kemarin udah ada judulnya apa ya? Lupa. Apa ini ya? Kalau Notion ya nanti cross check apa ya akan berjalan seperti biasa ya. Jadi nanti rapat pakai dokumen rapat, semua action point ada di situ, terus nanti action point-nya juga akan terdorong ke page program gitu ya. Program ini page seperti itu dan bisa dimonitor. Yang monitor itu sebetulnya lebih banyak Pamung dan Hisham di situ. Tapi kita bisa masuk ke page program, tapi di page personal masing-masing juga akan muncul gitu informasinya. Jadi kita sih sehari-hari lihat page personal aja, ngelihat tugas-tugas kita itu gitu. Seperti itu sih yang udah ada fasilitasnya ya kalau di kalau pakai running notes konsekuensinya ya artinya semua lihat ke running notes gitu. Seperti itu semua tasnya harus dengan membuka running notes gitu kan ya kalau ngecek tugas buat betul. Karena nggak ada notifikasi kan kalau di running notes. Ada sih Pak kalau di tag, tapi biasanya memang kedelesep sama yang lain juga gitu, ke email-email yang lain. Dan memang membaca belum jadi kebiasaan di kenapa Pak? Di tag di komen baru ada, tapi kalau di tagnya di teks misalnya. Oh iya nggak ada kalau di teks, betul. Nggak ada.
Harus Begitu. di-assign. Harus di-assign betul di komen. Ya itu mah lah. Ya harus ngecek tuh, harus baca running notes saja gitu. Itu aja Jadi- pilihan mau yang mana. Tadi dari Terami ini Pak, ikut yang mana-mana aja, berarti Terami abstain. Silakan Teh Isma, di sini ada Dera, ada Kang Piki, ada Hisham, ada Teh Isma, kok 2 kali Teh Isma, Dera, Kang Piki, Hisham, Kang Riki. Kalau Pak David, prefer yang mana Pak? Notion ya? Ya, ini Saya mah sebenarnya menggiring biar masuk Notion, ya udah pakai Notion. Ini marketing. yang penting itu tuh 4 orang koordinator aspek kan, kalau tim manajemen memfasilitasi, kalau saya ya memfasilitasi juga. Sambil menggiring. Kalau Bapak Ya. memfasilitasi Isma. juga tapi lebih suka gitu. Preferensi mah pasti. Nah, Teh Isma, gimana Teh Isma? Ya, aku ikut aja lah. Jangan ikut aja dong. Ya, maksudnya Notion, tapi teknisnya gimana? Teknisnya apakah Notion. seperti rapat divisi? Misalnya kalau rapat divisi kan Pak, ketika rapat kita langsung nulis di Notion gitu. Kalau misalnya yang di TOC ini, apakah teknisnya kita tetap nulis di running notes gitu, ada notulen, atau langsung juga ke Notion? Kalau misalnya langsung kan lebih enak gitu. Kalau misalnya ada running notes lagi, jadi 2 kali gitu. Hisham kerjanya. salah satu. Jadi sebenarnya teman-teman bisa, jadi nanti tuh di Notion bisa apa? Personalize, tapi juga nanti kan misalkan ya ada poin A, ini tuh tindak lanjutnya ada ke Terami, ke Teh Isma, ke siapa, nanti tuh tetap masih bisa di trace gitu. Gitu sih. Iya, oke, saya setuju sih pakai Notion. Cuman kalau running notes itu kelebihannya adalah kalau misalnya kurang jelas atau apa, bisa menambahkan kalimat sebanyak apapun untuk memperjelas itu gitu. Kalau di Notion panjang-panjang banget, kayaknya nggak jadi rigid gitu. Anda mengatakan Biasa nulis, soalnya Di Notion juga bisa nambah kalimat, kesulitannya apa, Mak? Harusnya tapi bisa. kalau misalnya panjang kayak Asana, terus si Iya, itu panjang, pikir. iya Bang, ngeliatnya gitu. Jadi Gitu. kayak itu kan bisa diklik lagi ya, terus panjang kayak klik judul tapi terlalu panjang kan jadi Oh, Nggak bisa enter poin gitu. ya poin-poin. Kalau Notion tuh poin-poin. Ya bisa nulis di komen, cuman memang Seperti apa dukung Notion bertambah, guys? nulisnya di teks, bisa di teks. Nanti di Kita pakai polling ya teman-teman. aja deh. Polling aja langsung lah. Bisa diatasi dulu. Tuh, Iya, bisa langsung dijawab oleh provider Notion langsung bisa. Oh, kita tahu. Oke. Notion 2, running note 1. Oke, Kang Piki nih. Siapa tadi? Der. Notion dong. Tim Notion. Notion 3, Nggak, Notion. running note 1. Oke. Ini tim penyusun udah nih ya. Tinggal ke supervisor aspek. Kang Riki, Notion atau running notes? Ya Notion. Oke, Notion. Oke, udahlah. Udah bayar. Kurang budak zaman ayeuna. Emang Bapak budak? Bapak kan orang tua. Bapak kan anggur merah, orang tua. Oke, jadi sudah diputuskan ya. Notion, yeay. Oke, berarti selamat kepada Pak David dan Mbak Siti untuk mendevelop running notes Notion. Sesuai dengan masukan dan tadi apa ya, pesan-pesan user gitu ya, testimoni user dari Bu Isma tadi. Jadi sudah disepakati ya teman-teman untuk kita akan menggunakan Notion. Jadi mungkin setelah beres meeting ini gitu ya, nanti catatan-catatan meeting ini akan disampaikan atau dimasukkan ke dalam Notion seperti itu. Bakal pakai yang udah biasa dipakai kok. Oke. Nah, kemudian kita merujuk pada agenda berikutnya gitu ya. Agenda berikutnya itu adalah teman-teman di sini ada yang membahas hasil konsultasi dan juga proses penyepakatan kemarin gitu. Karena kan kemarin yang datang itu untuk proses konsultasi karena memang baru ada konsultasi regulasi dan operasional. Maka yang baru hadir itu baru ada Diva gitu. Kemudian untuk proses penyepakatan kemarin juga Kang Riki berhalangan karena sakit. Jadi yang baru hadir itu baru Teknas gitu untuk di proses penyepakatan. Nah, mungkin kalau arahan dari aku atau saran dari aku,
Iya, Kang Piki sebentar. Arahan dari aku adalah pertama teman-teman aku persilahkan untuk mendengarkan rekaman ya yang sudah pernah diberi. Nanti mungkin akan di reminding lagi sama Hisham rekaman-rekaman terkait yang tadi untuk kemudian dipahami gitu ya. Jadi tidak akan dibahas di sini. Nah, kemudian di sini juga ada kartu-kartu gitu ya. Di sini ada kartu-kartu baru. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman nanti menemukan kartu-kartu, terus di sini ada tulisan-tulisan seperti ini adalah kartu-kartu dari hasil proses konsultasi seperti itu. Jadi kebutuhannya adalah dan lokasi cuma ada di sebelah sini kan ya, Mong ya? Iya, betul. Kalau Ya untuk yang teman-teman, ini kan gede banget ya, jadi nggak nyari kemana-mana. biar nggak kemana-mana seperti itu. Jadi ini butuh dipahami dan kalau misalnya memang mau dikerjakan lagi seperti arahan yang kemarin, emang enggak gitu. Nah, pertanyaan dari Pamung untuk Pak David, Kang Pike, dan juga tim penyusun adalah kan kalau nggak salah kemarin itu kan kita masih ada di proses komen-komen ini ya. Ini tuh masih perlu dilanjutkan atau kita langsung eksekusi dari hasil konsultasi aja sih, Pak? Gitu untuk alur arahan kerja ke depannya. Gini, yang paling penting adalah menyelesaikan setiap aspek dan mengupdate dari konsultasi anggap opsional dulu ya. Yang saya mau dapat adalah dari setiap aspek untuk Menyelesaikan. untuk menyelesaikan bagiannya. Itu yang paling harus di speed up. Dan salah satu cara yang saya sarankan adalah kalau udah terlalu rumit dengan yang ada di kuning ini, coba bikin aja bikin frame baru di sampingnya untuk motret gitu. Seperti yang saya bikinin misalnya untuk pengurangan ya gitu. Ngotret dulu tapi ya terserah kartunya warna apa. Nah, nanti bisa yang penting si frame-nya dibedain tuh, itu tempat ngotret gitu. Nanti kita akan saya lagi mikirin ini karena sambil ini ya, saya waktunya kurang jadi saya sambil mikirin gimana tuh sambil jalan tiap hari, ya sambil berproses tiap hari. Jadi ada kemungkinan nanti prosesnya yang pas lagi bikin kotretan itu kalimatnya akan lebih solid daripada yang ada di tengah. Jadi nanti yang akan kita lakukan, kita hanya ngecek gitu. Yang ada di kotretan itu sudah mengcover yang ada di tengah ini enggak? Nanti kita akan bikin semacam database dari kartu-kartu ini, memastikan yang semua yang ada di kotretan itu tuh terkait dengan kartu yang mana ngelingnya. Jadi memastikan semua ide sudah terakomodasi. Itu. Kalau yang baru ada konsultasi agak dalam kan yang regulasi ya. Gitu. Iya, betul Pak. Yang ini aja. Konsultasi kalau yang mengarah ke penyepakatan, saya pikir umumnya tidak ada perubahan ya Pak ya? Perubahan mendasar, karena yang mau saya tanya adalah ini theory of change-nya berubah nggak, Aswi? Kalau akhirnya enggak, kita fondasinya udah sama. Nah, paling nanti teman-teman dengar rekaman untuk lebih paham konteks, tapi pada dasarnya saya lihat nggak ada banyak masukan ya, Pamung ya, waktu itu ya. Justru mereka hanya dengar, menyepakati, dan paling tambahan sedikit yang lebih teknis lah gitu. Nah, saya pikir nanti mereka akan lebih banyak kontribusi waktu konsultasi. Iya. Orang-orang yang narasumber itu baru akan kita dapat ya, dan itu baru regulasi yang sampai situ. Jadi biar tim regulasi kelembagaan yang mau follow up lebih dalam dari hasil konsultasi gitu. Tapi tetap harus dengar rekaman ya. Iya. Konteksnya. Berarti bisa disimpulkan kalau misalkan untuk tim penyusun gitu ya, silakan untuk menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan di rekap analisis isu ini. Apabila memang tadi udah terlalu runyem, bisa bikin board baru untuk lebih fresh gitu ya. Tapi juga memang ada yang perlu ada tambahan poin tambahan untuk Isma karena ada penambahan aspek komunikasi gitu ya Pak ya berarti ya. Berarti untuk daerah mungkin daerah ada yang mau ditanyakan dulu untuk proses kerja ke depannya gitu. Karena mungkin proses kerja untuk daerah ini mungkin akan sebaiknya apa sih Boros kata?
langsung disupervisi dan tektokan sama Kang Riki aja gitu. Karena sebelumnya yang di posisi ini ada Kang Riki, terus Kang Riki sekarang jadi supervisor aspek gitu ya untuk pos konsumsi. Oh iya itu saya pikir gini, untuk Dera sama Ricky, bagusnya adalah dulu sama saya sama Piki ya. Oh oke, baik. Karena skopnya masih belum clear. Nanti mereka akan bisa jadi ngelihat semuanya gitu, bahayanya. Nanti nggak akan ke handle. Nah kita harus nanti seperti waktu rapat saya sama Ami, saya Piki dan Ami dan Isma, ya gitu. Jadi berarti setelah ini Dera dipersilakan untuk mengassign meeting gitu ya? Iya nggak sih? Aku takut salah juga. Dera bisa bikin. Dera yang bisa bikin sendiri. Dera bisa bikin, Der. Nanti attendance-nya ada Kang Riki, Pak David, sama Kang Piki. Nanti kalau aku sama Hisham butuh, paling nanti kami akan dengar lewat rekaman. Seperti itu. Gitu aja. Nah, nanti kalau ada ada catatan-catatan, seperti biasanya karena per hari ini kita sudah memutuskan untuk masuk Notion, berarti besok aku akan coba juga untuk make sure page-nya buat kita gitu, untuk nanya ke Mbak Sita atau ke Pak David. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa lewat personal page atau dari running notes itu ya, untuk proses diskusinya teman-teman. Entah itu antara rapat individu dengan aspek supervisor aspek, rapat individu dengan supervisor aspek atau supervisor kedua, ataupun dengan yang tadi ya proses yang dibutuhkan sama Dera dan Kang Riki. Seperti itu. Ya, Dera. Jadi paling nanti dikasih tahu aja Dera mau sign kapan biar Notion-nya udah make sure ada dulu dan sudah rapi. Sip, kalau begitu jadi lebih jelas Pak kalau sekarang arahannya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lagi yang masih kurang paham terkait dengan target kerja ke depan. Berarti kita bisa bikin board baru dengan aspek kita sendiri gitu. Terus di copy dulu yang udah dikerjain di board yang utamanya. Jadi biar nggak terlalu runyem gitu si teknis di sini. Kan ini udah kayak terlalu gitu. Ya. Prinsipnya sama ini ya teman-teman ya, sama kita membuat produk artikel gitu ya, tulis apapun, tesis yang berupa narasi, dan juga kalau developer bikin software gitu ya, rewriting itu biasa. Jadi nanti begitu saya pikir saran saya coba bikin daripada ngopi ya, bikin kartu tulis ulang. Itu mungkin kalimatnya lebih solid daripada kita terbebani harus ngikutin kalimat yang dari orang lain gitu. Nanti pastikan itu belakangan kita akan pastikan lagi ini akan nyambung dengan ini tuh sebetulnya sudah mengcover yang mana gitu. Nanti belakangan. Jadi jangan ragu untuk bikin lagi gitu ya. Nah nanti yang penting jangan di yang kuning ini. Kalau yang kuning yang tengah ini mau kita rubah-rubah, mau kita refresh, itu baiknya di komen atau pakai panah yang panah apa itu ya, sesuai protokol tadi lah gitu ya kalau di tengah ini. Karena tengah ini kan database hasil proses partisipatif kan ya di sini. Gitu. Ya, Pak. Baik, jadi mungkin tadi kalau misalkan memang yang perlu di-copy dari sini cukup isu yang besarnya aja kali ya Pak ya, kayak merahnya ini gitu. Terus ditulis sendiri sama teman-teman. Oke, nah terus kemungkinan mungkin teman-teman akan mengerjakan proses ini antara di hari Jumat dan hari Senin ya, atau mau diterobos aja weekend juga teman-teman. Kan ada family time, jadi aku menyarankan memang Jumat sama Minggu kali ya, atau Sabtu pagi, gimana terus teman-teman tim penyusun. Karena aku butuh tahu nanti jadi biar kapan perlu reminding dan check-in gitu untuk pekerjaannya udah sampai mana gitu. Kira-kira gimana teman-teman? Mumpung ada tim penyusunnya di sini cukup lengkap, kecuali Diva. Senin sore aja ya, dicoba di ini. Senin sore ya. Isma tuh yang belum, Isma sama Ami, saya pikir kecuali tim regulasi ya, itu yang hati-hati ini stepnya bisa jadi panjang kalau kita lupa gitu. Ini memang harus agak sprint gitu. Karena kita kan harus gerak kalau Isma Ami itu kan harus konsultasi dulu. Terus kalau Isma apalagi harus ada CWC dulu dan lain sebagainya, itu kan berproses ya. Jadi berproses gitu.
Jadi Teh mau mengingatkan lagi, jadi yang aku bantu untuk assign meeting itu cuman sama yang SC ya, kalau tadi Amel Humas atau sama SC dan sama Sekre gitu. Kalau yang sama PBB mah bisa langsung Teteh assign sendiri. Seperti oke. Jadi mungkin kemungkinan besar nanti Senin itu akan ada check-in lagi gitu ya untuk tahu progresnya teman-teman. Mungkin tadi seperti yang Pak David bilang untuk regulasi kelembagaan ini mungkin udah lebih agak apa ya, nggak santai juga, udah lebih agak firm. Tapi untuk yang Terami sama Teisma ini yang masih butuh prosesnya tuh di make sure lagi gitu ya, karena banyak proses yang harus dilalui. Jadi mungkin tadi pengingatan timeline pekerjaan jadi cukup krusial, nggak dari dulu juga krusial. Untuk diingetin dulu untuk Teisma sama Terahmi dulu gitu ya. Termasuk nanti mungkin dari hasil diskusinya tim pos konsumsi dari tim dari Dira, Kang Riki ke Pak Piki dan Pak David. Mungkin itu aja, udah cukup jelas teman-teman untuk tindak lanjut pekerjaannya untuk sementara ini sampai nanti hari Senin atau Selasa. Boleh di chat atau kasih emot-emot gitu. Oke, mantap. Nah, tapi mungkin selama proses ini, proses migrasi dari Running Notes ke Notion, nanti tetap aku akan coba bantu untuk ngetrace lagi ya teman-teman tindak lanjut yang ada dari rekaman untuk diamankan dulu ke Running Notes gitu sampai akhirnya migrasinya sudah lengkap. ADS dan HMSWC. Iya, seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali. Teknes baru masuk. Teknes, selamat sore, Teknes. Hai. Teknes, ini meetingnya sudah mau berakhir. Nanti mungkin Teknes bisa dengar langsung dari rekaman aja ya. Nanti proses-proses penyepakatannya intinya hari ini kita sudah sepakat untuk pindah ke migrasi ke Notion untuk running notes-nya, kemudian juga untuk protokol-protokol rapat dan segala macam sudah terdefinisikan. Nanti siapa yang bisa assign, siapa yang berkewajiban untuk meng-assign meeting segala macam ada di running notes. Nanti aku akan bagikan seperti biasa ya Teh. Oke teman-teman, mungkin kalau tidak ada lagi, meetingnya bisa kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila terkesan terburu-buru. Tapi untuk Pak David sama Kang Piki, mohon untuk tinggal sejenak. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ada rapat mau? Enggak Pak, cuma mau nanya sebentar aja Pak. Nggak lebih dari 3 menit, I promise you. Ada Teh Lia. Ini, yaudah ntar aja didapat di manajemen aja. Pollingnya nggak ada yang ngisi. Jadi, aduh, gimana ya teman-teman, Bapak? Polling apa? Polling apaan? Polling kesediaan Azwi, SK Azwi, nggak ada satupun yang ngisi belum. Aku tadinya rencananya mau ngirimin email, WhatsApp juga. Tapi butuh disupervisi di manajemen proyek aja ya Pak ya.